Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Balik lagi dengan podcast Malam Klinik. Gua Putra. Dan gua Jack. Aduh, udah lama nih cuy kita nggak ketemu. Lu kan, gue udah sebelumnya udah cerita nih kalau kemarin lu ada kerjaan di luar kota, jadi belum bisa tag bareng. Bisa tag bareng, biasalah sibuk. Wih, ngeri. Sorry nih kemarin terlalu serius gua kemarin membawakannya karena biasanya gua berdua nih sama Bang Jack, tapi kemarin udah keberapa ya, keempat kayaknya gua nggak bareng Bang Jack. Biar mandiri coy. Iya. Jadi kemarin tuh gua entek nggak ada bercandaan coy. Iya, mau bercanda sama siapa ya? Iya, gue juga bingung makanya itu. Nah, hari ini malam nih, karena ini malam. Selalu malam ya. Iya. Gak pernah kan siang Pak. Iya, bro. Kalau siang tuh hanya orang lemah yang Iya. bacain. Kayak gini nih Pak. Gimana ya? Kok gimana? Gimana? Hari ini siapa nih email dari mana nih? Buka dulu. Buka dulu. Nih, Samaran apa enggak nih? Biasanya samaran. Kali ini samaran juga. kalau minta disamarin deh. Ya, kita samarkan aja ya. Gugun lah kita samarkan ya. Boleh. Oke, langsung aja kali ya gue bawain ya. Oke deh. Sedikit halo podcast Malam Klinik. Aku Gugun. Sedikit informasi, aku tinggal di kosan yang sekarang baru jalan 5 bulan. Aku sering pindah-pindah kosan karena faktor pekerjaan yang aku jalanin. Pengalaman ini pertama kali aku alami ketika minggu pertama aku mulai tinggal di kosan baru itu. Aku lokasi kamar kosku saat ini berada di lantai 2. Sekitar jam 2 dini hari aku masih kerja di depan laptop karena pekerjaan yang telah dikejar deadline. Ketika sedang asik mengetik, tiba-tiba aku mendengar suara yang sedang main air di kamar mandi. Lokasi kamar mandi itu tepatnya berada di belakang tempat aku duduk. Berarti kayak satu ruangan lah ya. Jatuhnya mah sepetak lah gitu maksudnya. Saat ini kamar mandi dalam. Iya. Tidurnya di luar. Udah kebalik dunia. Kebalik. Berarti ini kamar mandi dalam coy. Kayak gini kamar bentuknya. mandi Bener nggak kamar mandi? Iya, masa di luar kamar mandi? Gimana Di sih? dalam lah gimana Pak? Dia kan lagi Enggak, maksudnya biasanya kan kalau kos itu kan biasanya di luar, ya? kamar doang, kamar mandi luar gitu loh. Bisa bareng-bareng. Nah, kayaknya di dalam sih. Kayaknya di dalam nih ya. Iya. Nah, awalnya aku tidak menghiraukannya. Mungkin ada yang lagi mandi di kamar bawah. Mungkin lagi ada yang mandi di kamar bawah. Pikirku saat itu. Tidak lama kemudian, suara itu semakin lama semakin terdengar keras dan terjadi terus-menerus. Suara itu sangat persis seperti suara orang yang sedang menuangkan air ke bak mandi. Tanpa rasa takut, aku memutuskan untuk mengeceknya. Saat tiba di kamar mandi, aku melihat air di bak masih tenang. Aku pun menutup pintu kamar mandi dan kembali ke depan laptop. Selang beberapa menit, bulu kuduku tiba-tiba merinding dan serentak aku terkejut. Bam! Pintu kamar mandi terbuka paksa seperti ditendang. Dengan kaget aku menoleh ke belakang dan ternyata aku tidak melihat ada siapa dan apapun di kamar mandi itu. Sambil mengelus leher, aku beranjak dari kursi dan berjalan ke arah kamar mandi untuk menutup pintunya. Aku kembali ke depan laptop dan saat itu aku menjadi sangat merinding dan sangat ketakutan berada di dalam kamar kosku itu. Aku coba menenangkan diri agar bisa menyelesaikan pekerjaanku. Otak yang buntu ditambah rasa takutku, aku mencoba menenangkan dengan sebatang rokok, tapi apa dikata, rokokku ternyata telah habis. Gimana sih? Dia mau maksudnya mau ngerokok, tapi ternyata rokoknya habis. Terpaksa harus keluar nih. Pikirku saat itu. Aku pun mengambil dompet dan berniat keluar untuk membeli rokok. Aku segera keluar dan mengunci pintu kamar. Saat berjalan ke arah tangga untuk turun, entah kenapa bulu kuduku kembali berdiri.
Kali ini merindingnya berlebihan dan rasa takutku yang mulai memuncak. Berdiri semua nih, Pak. Berdiri. Iya, Apa yang dalam-dalam sampai nih? dalam berdiri juga. Aduh, maaf nih agak kotor sedikit ya. Iya. Aku merasakan seperti ada yang lewat di belakangku. Aku sontak berhenti dan menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Aku jadi semakin takut dan melanjutkan langkahku ke arah tangga. Dan ternyata di tangga aku melihat penampakan sosok hitam tanpa kepala berdiri di tangga. Nah, ini biasanya, ini jarang nih. Jarang nih. Jarang, beda nih. Beda. Jenis apa nih? Ini jenis apa ini? Lu kan tahu ini nggak lo, kayak hantu jeruk purut? Ah, iya. Tuh yang kan yang kalau nggak salah. Iya bener nggak sih? Iya, hantu jeruk purut yang kepalanya ditenteng dong. Ditenteng, iya, jangan-jangan itu ya. Aku terkejut dan berlari kembali ke kamar dan tergesa-gesa membuka pintu. Dengan penuh rasa takut, aku berdiam diri di kamar. Dan suara air di kamar mandi pun kembali terdengar. Kali ini beriringan dengan suara ketukan pintu yang makin lama makin cepat. Tanpa pikir panjang, aku memutuskan untuk kembali keluar dan buru-buru berjalan menuruni tangga. Aku berlari ke garasi, mengambil sepeda motor dan langsung pergi membeli rokok. Aku baru kembali ke kos jam 9 pagi. Kayaknya tidur di ATM itu. Ini bapak ini satu ini kayaknya tidur di ATM. Apa tidur di warung nih? Aduh. Balik jam 9. Sejak kejadian itu, aku selalu keluar dari kosan sebelum maghrib dan kembali ke kos bersama teman yang mau menginap di kosanku. Sekian. Berarti dia selalu ngajak temen. Iya. Saking takutnya dia. Gila. Berangkat jam 8, pulang jam 9. Nginep. Ya pindah aja, Pak. Kalau udah kayak gitu. Iya aneh ya, kenapa? Iya, main dipaksain ya. Enggak, seenggaknya lu jam 9 berarti kan enggak, mending kalau gue sih nyari temen, gue tidur di kos temen gue ya kan. Iya. Apa jangan gitu, nggak tahu deh. Kalau soalnya dia nggak bilang sih dia. Nggak bilang ya. Ya jadi dia tidur di ATM mungkin. Jadi dia di luar tuh rokok tadinya beli rokok nih, mau beli rokok, disedut dulu nih sampai jam 9. Pulang-pulang rokok habis lagi. beli lagi dia. Jadi beli satu slot nih. Aduh. Mas Gugu nih. Gugun disamarin itu. Iya. Makasih nih ceritanya nih, unik nih. Gue biasanya nih kuntilanak pocong gitu kan. Ini beda nih. Nih gue nggak tahu nih sebutannya apa. Yang gue tahu sih hantu jeruk purut yang kayak begitu ya, tanpa kepala ya. Nah, ya gitulah. Tapi sekarang kenapa kosan pada serem-serem nih kan? Ini kosannya mungkin gak bebas, Pak. Coba cari yang bebas, liar. Yang liar ya. Sekalian. Dia gitulah. Gitu. Oke, untuk malam ini cukup ini dulu ya. Cukup satu. Mau 2 boros. Mau 2. Terima kasih yang udah kirimkan email yang disamarin. Kita namakan Mas Gugun ya. Thank you udah cerita mistis-mistisnya. Dan gak bosan-bosan gue juga untuk ngingetin teman-teman yang mau kirimkan cerita mistisnya, baik cerita temennya, cerita pribadi atau tetangga ya. Bisa kirimkan ke kita ke cliniczone@gmail.com. Bisa Gigi, kalau Gigi udah busuk gak sih? Oh iya nih, mohon maaf nih untuk kita kayaknya udah berdebu ya. Karena itu Gigi kalau dibuka ada gembel tidur kayaknya. Gigi kita jarang buka sih ya. Lebih ke email ya, karena email udah beberapa. Iya. Jadi tapi pasti akan kami bacakan. Sebelumnya thank you banget yang kemarin udah kirimkan emailnya, akan dibacakan dengan serius. Bukan Pak, berurut maksudnya. Serius. Nah, yaudah nih, kalau gini nih kan akhirnya bercanda, gue terlalu serius cuy. Iya.
Nah, ya udahlah untuk hari ini, thank you. Sebelumnya kalau gua ada salah kata atau Bang Jack ada salah kata, mohon dimaafkan, atau kata-kata yang yang tidak senonoh ya. Nono tidak Dikit tapi tadi ya. Iya. Ya, oke, gua Putra. Dan gua Jack. Selamat malam.